Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan hari ini masih membahas struktur dan fungsi jaringan hewan. Namun pada hari ini yaitu part keduanya sudah berbeda jenis jaringan yang kita pelajari ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari dua jaringan. Ada yang masih ingat jaringan apa saja? Ya, jadi pada pertemuan lalu kita mempelajari jaringan epitelium dan jaringan ikat. Jaringan epitelium ada jaringan epitelium silindris semu berlapis, ada epitelium kubus berlapis, ada epitelium silindris berlapis, ada epitelium pipih berlapis, ada epitelium pipih selapis, kemudian ada epitelium transisional. Nah, kemudian kita yang kedua mempelajari tentang jaringan ikat. Untuk jaringan ikat, yang kita sudah pelajari ada jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan darah, jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, serta jaringan tulang. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang jaringan saraf dan jaringan otot. Kalian semua pasti pernah memakan daging ya, entah itu daging sapi, daging kambing, daging ayam. Mengapa sih kok ada gambar daging di sini? Nah, kalian tahu nggak sih? Jadi, yang kita makan itu, yang kita namakan daging itu adalah sebuah otot. Jadi, otot pada hewan. Nah, otot pada hewan ini itu yang kita makan sehari-hari, dinamakan dengan daging. Namun, dalam biologis itu dinamakan dengan otot. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan otot atau yang biasa kita makan itu daging. Nah, jaringan otot itu merupakan dari alat gerak aktif. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot. Nah, otot itu dapat berkontraksi, kemudian sehingga dapat menggerakkan bagian tubuh. Struktur otot. Nah, struktur otot itu ada epimysium, endomysium, perimysium, kemudian ada vesikel, dan myofilamen. Epimysium merupakan lapisan yang membungkus otot. Endomysium, lapisan yang membungkus sel otot atau sarkolema. Dan perimysium, lapisan yang membungkus satu vesikel. Nah, kumpulan dari serat otot yang berdekatan dan berhubungan itu akan membentuk vesikula. Nah, myofilamen itu terdiri dari aktin dan miosin. Aktin dan miosin ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya mengenai jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot polos, kemudian ada otot rangka atau lurik, dan ada otot jantung. Otot polos berbentuk gelendong dengan sebuah inti pipih yang terletak di tengah sarkoplasma. Terdapat pada lambung, usus, dan pembuluh darah. Bekerjanya itu tidak sadar, kontraksinya lambat, dan tidak cepat lelah. Untuk otot rangka atau lurik, berbentuk silinder, setiap tepi berinti banyak, terletak di tepi sarkoplasma, melekat pada rangka, yaitu bisep trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Bekerja secara sadar, kontraksinya cepat, kuat, dan cepat lelah. Selanjutnya otot jantung, tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang, memiliki 1-2 inti yang terletak di tengah sarkoplasma. Terdapat
khusus pada jantung. Kontraksinya itu tidak sadar, bersifat kuat, dan berirama. Kita saat sedang memasak atau sedang berada pada dekat benda-benda yang panas, kita tidak sengaja menyentuh benda tersebut. Nah, kemudian kita dengan cepat itu menjauhkan tubuh kita dari terkena panas benda tersebut. Nah, mengapa kita itu bisa dengan cepat menjauhkan tubuh kita dengan benda panas tersebut? Itu apa sih yang membuat kita dengan cepat menjauhkan kita dari benda panas tersebut? Itu bagaimana? Nah, kita akan membahasnya pada jaringan saraf. Jaringan saraf yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu dengan bagian yang lain. Sel pembentuk dari jaringan saraf memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang membujur panjang. Jaringan saraf tersusun dari dendrit, badan sel, nukleus, sel Schwann, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Dendrit merupakan cabang-cabang badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Kemudian badan sel, bagian utama dari neuron. Fungsi dari badan sel adalah menerima impuls dari dendrit. Dan ada akson atau neurit, cabang badan sel yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Selanjutnya adalah selubung mielin. Selubung mielin merupakan selubung lemak yang membungkus dari akson. Fungsi dari selubung mielin adalah sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu sel Schwann, sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin. Fungsinya adalah mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson, dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Selanjutnya yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutup oleh selubung mielin. Fungsi dari nodus Ranvier adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Jenis-jenis dari jaringan saraf beserta fungsinya. Yang pertama adalah neuron sensorik, menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang, dan organ reseptor adalah alat indera. Yang kedua adalah neuron motorik, yaitu menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Yang ketiga adalah neuron asosiasi, menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik, terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Bentuk-bentuk neuron, ada neuron unipolar, neuron bipolar, neuron multipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu, ada pada hewan tingkat rendah. Kemudian neuron bipolar, neuron yang badan selnya bercabang dua, yaitu dendrit dan akson. Kedua cabang muncul dari dua ujung badan sel. Neuron bipolar ada pada retina, hidung, dan koklea pada telinga. Selanjutnya, neuron multipolar. Neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dan satu akson. Contohnya yaitu neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang.
Neuroglia atau sel glia adalah sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja saraf sehingga sel saraf dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia terdapat pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Jumlah dari neuroglia mencapai setengah dari jumlah neuron. Fungsi neuroglia menyediakan nutrisi bagi sel saraf, membentuk serubung mielin pada sel saraf, mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem